Halo Bunda, di video kali ini kita akan membahas tentang cegah stunting dengan ASI eksklusif. Oke, sebelumnya, stunting merupakan gangguan pertumbuhan pada balita yang biasanya terjadi di usia 0-3 tahun dan berakibat pada perkembangan otak yang tidak baik. Pertumbuhan balita dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, faktor langsung, dan yang kedua yaitu faktor tidak langsung. Yang pertama yaitu faktor langsung. Faktor langsung yang mempengaruhi pertumbuhan balita antara lain asupan energi, berat badan lahir rendah atau BBLR, dan penyakit infeksi. Yang kedua yaitu faktor tidak langsung. Faktor tidak langsung yang mempengaruhi pertumbuhan balita yaitu ASI eksklusif, tinggi badan ibu, status ekonomi, pendidikan ibu, dan jenis kelamin balita. Oke, selanjutnya, apa itu yang dimaksud dengan ASI eksklusif? ASI eksklusif merupakan air susu ibu atau ASI yang diberikan kepada bayi sejak dilahirkan hingga usia 6 bulan, tanpa menambahkan atau mengganti dengan makanan atau minuman lain. Apa pentingnya ASI eksklusif untuk stunting? ASI eksklusif yang diberikan pada bayi baru lahir merupakan salah satu cara terbaik untuk mencegah stunting. Balita yang tidak mendapatkan ASI eksklusif meningkatkan risiko stunting. Berdasarkan jurnal, balita yang tidak mendapatkan ASI eksklusif memiliki kecenderungan 3 kali berisiko stunting dibandingkan balita yang mendapatkan ASI eksklusif. Air susu ibu merupakan makanan terbaik bagi bayi. ASI eksklusif mampu menurunkan angka kesakitan dan kematian anak. ASI eksklusif memiliki banyak manfaat. Selain mencegah stunting pada balita, ASI eksklusif juga bermanfaat untuk meningkatkan kekebalan tubuh bayi lebih cerdas, berat badan ideal, tulang bayi lebih kuat, limpahan kolesterol, dan mengurangi sindrom kematian bayi mendadak. Selain itu, ASI eksklusif juga bermanfaat untuk ibu, seperti memperkuat hubungan ibu dan anak, tubuh lebih cepat langsing, KB alami, mengurangi stres, mengurangi pendarahan, resiko terkena kanker menurun, dan hemat uang. ASI berpotensi mengurangi peluang stunting, karena ASI mengandung gizi lengkap yang mudah dicerna oleh perut bayi yang kecil dan sensitif. Kandungan gizi ASI antara lain, ASI mengandung lebih banyak protein whey yang lebih mudah dicerna dibandingkan dengan protein kasein yang banyak dijumpai dalam susu formula. ASI mengandung asam lemak esensial dalam jumlah yang cukup, termasuk AA dan DHA. Enzim lipase untuk mencerna lemak, zat besi yang jumlahnya lebih sedikit daripada susu formula, tetapi lebih mudah dicerna. Vitamin A, B, C dalam jumlah yang cukup, dan mengandung cukup air. Air susu ibu atau ASI memiliki beberapa variasi. Yang pertama yaitu kolostrum. Kolostrum merupakan ASI yang keluar pada beberapa hari pertama setelah bayi lahir, dengan ciri agak kental dan berwarna kekuningan. Yang kedua yaitu ASI matur atau biasa disebut ASI matang. ASI matur merupakan ASI yang diproduksi setelah beberapa hari bayi lahir. Terdapat 2 jenis ASI matur. Yang pertama yaitu susu awal atau formula, yaitu ASI yang keluar dari awal bayi menyusu dengan ciri berwarna lebih bening. Yang kedua yaitu susu akhir atau high milk, yaitu ASI yang dihasilkan beberapa menit setelah bayi menyusu dengan ciri berwarna putih kental karena mengandung banyak lemak. Bunda juga harus tahu kelebihan ASI dibandingkan dengan susu formula. Yang pertama, ASI mengandung banyak zat kekebalan tubuh, sedangkan susu formula hanya sedikit mengandung zat kekebalan tubuh. Yang kedua, ASI cocok bagi bayi dan tidak menimbulkan alergi.
Sedangkan susu formula bisa saja menimbulkan alergi pada bayi apabila tidak cocok. Yang ketiga, ASI sangat mudah dicerna oleh bayi. Sedangkan susu formula, beberapa bayi dapat menimbulkan sakit perut dan diare. Yang keempat, ASI mengurangi kemungkinan terjadinya kegemukan atau obesitas pada anak. Sedangkan susu formula meningkatkan kemungkinan terjadinya kegemukan atau obesitas pada anak. Dan yang terakhir, tentu saja ASI itu gratis. Sedangkan susu formula memerlukan biaya yang cukup mahal. Posisi tubuh bayi yang baik saat menyusui yaitu wajah bayi menghadap payudara, perut atau dada bayi menempel ke perut atau dada ibu, badan bayi menghadap ke badan ibu, punggung bayi tersanggah dengan baik, pegang belakang bahu, jangan kepala bayi. Dan yang terakhir, letakkan kepala bayi di lengan, bukan di siku. Nah, apabila posisi menyusui sudah tepat, tanda-tanda perlekatan menyusui yang benar yaitu mulut bayi terbuka lebar, di mana bayi menyusu pada bagian areola payudara atau bagian yang berwarna gelap, bukan hanya pada bagian puting. Dagu bayi menempel pada bagian payudara ibu. Hidung bayi menghadap ke atas. Suara bayi terdengar pelan. Apabila terdengar keras, maka posisi belum benar. Berikut merupakan tips ASI eksklusif untuk ibu bekerja. Yang pertama, memerah ASI dengan tangan, pompa ASI manual atau pompa ASI elektrik. Menyimpan ASI perah atau ASIP dengan benar. Dan yang terakhir, pastikan ketahui cara menggunakan ASI perah atau ASIP. Demi tercapainya pemberian ASI eksklusif hingga bayi berusia 6 bulan pertama, diperlukan dukungan keluarga seperti suami, orang tua, mertua, serta saudara. Karena ASI dan menyusui paling baik untuk bayi. Selain itu, Bunda juga harus mengonsumsi makanan dengan gizi seimbang dan cukup istirahat saat mengasihi. Apabila Bunda dan bayi menemui kendala dalam menyusui, segera cari bantuan tenaga kesehatan yang memahami manajemen laktasi atau konsultasi dengan konselor menyusui. ASI eksklusif, anak sehat, cegah stunting.